Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi program linier mengenai model matematika. Nah, secara garis besar, langkah penyelesaian dalam program linier yaitu yang pertama, membuat model matematika, kemudian menentukan daerah penyelesaian, kemudian menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian, kemudian uji titik pojok, dan selanjutnya menentukan nilai optimum. Jika yang diminta nilai maksimum, maka pilih yang terbesar. Jika yang diminta nilai minimum, pilih yang terkecil. Nah, untuk 4 langkah, langkah kedua, 3, 4, dan 5 kita sudah pelajari semua, ya. Tinggal langkah pertama yang belum, yaitu membuat model matematikanya. Nah, sebelum lanjut ke membuat model matematika, Ibu akan review dulu materi minggu lalu, yaitu yang menentukan nilai optimum. Karena jika masih terkendala di sini, nanti kalian akan kesulitan untuk menyelesaikan masalah program linier. Ya, di sini Ibu akan review materi nilai optimum. Jadi Ibu akan bahas tugas 4 yang kemarin kalian kerjakan, yang ada di LKS halaman 53, nomor 3, bagian 2. Soalnya seperti ini. Nilai maksimum fungsi objektif fxy sama dengan 10x ditambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 3x tambah y kurang dari sama dengan 15, kemudian 2x tambah y kurang dari sama dengan 12, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini pertidaksamaannya ada 4, maka nanti gambar garisnya juga ada 4. Ya, kita jawab. Langkah yang pertama adalah menggambarkan DP. Untuk pertidaksamaan yang pertama, ini 3x tambah y kurang dari sama dengan 15. Kita ubah ke bentuk persamaan, jadi seperti ini. Kemudian kita misalkan kalau x-nya 0, diperoleh y-nya 15, jadi koordinatnya 0,15. Kemudian kalau y-nya 0, diperoleh x-nya 5, jadi koordinatnya 5,0. Untuk langkah yang ini, Ibu rasa sudah bisa semua ya. Kalau x-nya 0, tinggal masukin aja ke sini. Dapat y-nya berapa, kalau y-nya 0 masukin lagi juga ke sini, dapat nanti dibuat jadi x, x-nya dapat 5. Nah, kalau sudah uji titik pojok, maksudnya uji titik 0,0 ke pertidaksamaan ini yang di soal. Jadi misalkan x-nya 0, y-nya 0, ternyata hasilnya 0 kurang dari sama dengan 15. Apakah betul 0 kurang dari 15? Betul ya, maka pernyataannya benar. Kalau benar, maka dekati. Maka DP-nya mendekati 0,0. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ya, ini koordinatnya 0,15, 5,0, kemudian tarik garis. Kemudian ada dua daerah yang di sebelah kiri dan daerah yang di sebelah kanan. Kita tentukan DP-nya, ternyata 0 kurang dari 15, pernyataannya benar, maka DP-nya mendekati. Nah, yang mendekati 0,0 adalah yang ini. Karena 0,0 ada di sini. Ya, jadi DP-nya adalah yang ini. Ini kalau menggunakan DP-nya daerah kotor. Jadi DP-nya adalah yang diarsir. Bisa juga kalau DP-nya menggunakan daerah bersih, seperti ini. Jadi DP-nya justru yang berwarna putih, yang tidak diarsir. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, 2x tambah y kurang dari sama dengan 12, masih sama langkahnya, ubah ke persamaan, jadi seperti ini. Misalkan x-nya 0, dapat y-nya 12, jadi koordinatnya 0,12. Misalkan y-nya 0, dapat x-nya 6, jadi koordinatnya 6,0. Kemudian uji titik 0,0 ke pertidaksamaan ini, ternyata 0, hasilnya 0 kurang dari sama dengan 12. Apakah benar? 0 kurang dari 12? Benar ya. Maka DP-nya mendekati. Ingat, kalau benar, dekati. Nah, maka ini karena pernyataannya benar ketika diuji, maka DP-nya mendekati titik uji, yaitu titik 0,0. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini kalau tadi ini kan ini gambar pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua ini ya. 0,12 dan 6,0. Kemudian tarik garis. Ketika diuji, ternyata DP-nya yang mendekati 0,0, berarti DP-nya yang sebelah sini. Ini kalau menggunakan DP kotor seperti ini. Ini kalau menggunakan DP bersih, yang putih. Yang penting ditulisin aja DP gitu ya. Jadi boleh pakai daerah bersih atau daerah kotor. Yang penting ditulisin DP-nya yang mana. Kemudian ke pertidaksamaan yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Ini lebih mudah karena cuma ada satu variabel. Ubah ke persamaan jadi X sama dengan 0. Nanti tinggal gambar garis X sama dengan 0 posisinya ada di mana.
Kemudian karena di sini yang diminta lebih dari, artinya kan lebih dari 0 itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan itu posisinya ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan garis. Jadi kalau digambarkan seperti ini. X sama dengan 0 garisnya yang ini. Ya. Nah, yang lebih dari ada di sebelah kanan. Jadi ini DP-nya. Jadi ini diarsir. Jadi kan ini belum diarsir semua. Nah, atau kalau pakai daerah bersih seperti ini. Yang sebelah kanan dibiarkan bersih. Ya, kalau ini sudah coklat karena tadi kena arsiran yang ini ya. Maaf, sudah abu-abu, sudah hitam. Ini karena kena arsiran pertidaksamaan yang sebelumnya. Kemudian ke pertidaksamaan yang keempat, ini gantian. Sekarang Y lebih besar sama dengan 0, sama seperti tadi. Diubah ke persamaan jadi Y sama dengan 0. Nah, karena garisnya seperti ini, kalau Y sama dengan 0, ya, ada di sini. Yang diminta lebih dari, berarti posisinya kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu ada di atas garis. Jadi yang diarsir ini, yang di atas garis. Atau kalau pakai daerah bersih seperti ini gambarnya. Ya, jadi yang di atas garis dibiarkan putih. Nah, sudah 4 pertidaksamaan, berarti sudah selesai menggambar DP-nya. Tinggal langkah selanjutnya itu mencari titik pojok dari DP-nya. DP-nya ingat yang mengenai arsiran, semua arsiran ya, kalau DP kotor ya. Berarti DP-nya adalah yang ini, nih, yang paling hitam di sini, paling abu-abu. Ada berapa titik? Ada 3 titik. Ya, sebenarnya ada 4 dengan 0,0, tapi kan kalau nanti diuji titik pojok 0,0 itu hasilnya selalu 0, jadi tidak perlu kita hitung. Ya, jadi hanya yang ini, 1 A, terus ini B, ini C. Atau kalau pakai daerah bersih seperti ini gambarnya, lebih jelas. Ya, ini A, ini B, ini C. Ingat jangan sampai keliru, Nah, kalau kemarin di soal yang Ibu contohkan, DP-nya ada di sini. Kenapa? Karena salah satu pertidaksamaannya ada yang lebih dari sama dengan di soalnya. Nah, kalau kalian, makanya hati-hati, jangan karena Ibu DP-nya di sini, kalian juga jadi ikut-ikutan DP-nya di sini. Hati-hati ya mengerjakannya. Jadi tergantung dari soal yang kalian kerjakan. Karena di sini soalnya kurang dari sama dengan dua-duanya, ya, yang ini, yang pertidaksamaan 1 dan 2. Jadi DP-nya ke bawah semua, ya. Tuh. Nah, sudah punya koordinat A, ini sudah jelas kalau koordinat A 0,12. B juga sudah jelas 5,0 karena dari pertidaksamaan sebelumnya. Tinggal yang C kita belum tahu. Nah, untuk mencari yang C, kita eliminasi dan substitusi dua persamaan yang berpotongan di titik tersebut. Ya, persamaannya kan ini. 3x tambah Y sama dengan 15 dan 2x tambah Y sama dengan 12. Ingat, untuk mengeliminasi koefisien variabelnya harus sudah sama. Ini X 3 sama 2 nggak sama. Y sama-sama 1. Berarti udah sama kan? Bisa langsung dieliminasi. Dikurangi ya. 3X dikurang 2X dapat X. Y dikurang Y habis tereliminasi. Kemudian 15 dikurang 12 dapat 3. Jadi koordinatnya 3. Seperti itu ya. Nah, untuk nyari Y-nya tinggal disubstitusi X-nya ke salah satu persamaan, boleh yang atas, boleh yang bawah. Ketika disubstitusi, hasilnya dapat Y-nya 6. Jadi koordinatnya ingat X, Y 3,6. Sudah dapat ketiga titiknya, kita lanjut ke uji titik pojok. Nah, ditulis dulu titiknya, 3 titik pojoknya, kemudian ini fungsi objektifnya, kemudian dimasukkan satu persatu. Ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y, gitu ya. Berarti ini 10 kali 0, kan ini 10 kali X, ditambah 5 kali 12, kan Y-nya 12, dihitung hasilnya 60. Untuk yang B juga sama ya, 10 kali 5, karena X-nya 5, ditambah 5 kali Y-nya 0, ya, dapat hasilnya 50. Kemudian untuk yang C, 10 kali 3, ditambah 5 kali 6, ya, ini kan X-nya 3, Y-nya 6, setelah dihitung hasilnya 60. Nah, tinggal kita tentukan sekarang nilai optimumnya. Karena yang diminta adalah nilai maksimum, berarti nilainya yang terbesar. Di sini yang terbesar ada 2 ya, ada di titik A dan di titik C. Maka hasilnya nilai maksimumnya yaitu 60 di titik
A 0,12 dan titik C 3,6. Ya, jadi ada dua koordinat yang menghasilkan nilai maksimum. Seperti itu. Nah, berarti reviewnya sudah selesai. Kita lanjut, baru deh kita lanjut ke menentukan model matematika. Nah, untuk model matematika, jadi salah satu menentukan model matematika ini merupakan salah satu langkah penting dalam menyelesaikan masalah program linier. Ya, jadi mengubah persoalan sehari-hari ke dalam kalimat matematika. Nah, untuk mempermudah, itu bisa kita gunakan tabel. Tabelnya seperti ini. Jadi nanti akan ada beberapa variabel. Ada yang jadi variabel X, ada yang jadi variabel Y. Dan juga ada yang jadi variabel lain. Nah, kuncinya, variabel lain adalah variabel yang memiliki batas persediaan. Ya. Kemudian kunci yang lain, ini. Nanti untuk persediaan, itu akan ada kata-kata tidak lebih dari atau paling banyak. Nanti berarti tanda pertidaksamaannya yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Ya kan? Kurang dari sama dengan artinya apa? Tidak lebih dari kan? Atau paling banyak seperti itu. Nah, kalau nanti di persoalan sehari-hari tersebut ada kata-kata tidak kurang dari atau paling sedikit, maka tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih dari sama dengan. Gitu ya. Ingat ini kuncinya. Kan kalau tidak kurang dari artinya apa? Lebih dari kan? Karena tidak kurang dari. Berarti nanti tanda pertidaksamaan yang digunakan lebih dari sama dengan. Atau biasanya kata-katanya paling sedikit gitu ya. Kayak misalnya gini. Siapa ya namanya ya? Misalnya Doni jajan paling sedikit Rp5.000. Artinya apa? Pasti lebih dari 5.000 kan jajannya. Gitu. Ya, jadi harus dipahamin sampai situ. Atau kayak misalnya gini. Saya jajan paling banyak Rp20.000. Jadi kalau diubah pakai tanda pertidaksamaan, saya jajan paling banyak Rp20.000. Berarti kurang dari 20.000 kan jajannya, karena paling banyak aja 20.000. Kayak gitu ya. Jadi harus ingat kuncinya di sini ya untuk penggunaan tanda pertidaksamaannya. Oke, kita langsung coba deh ke contoh. Di sini ada contoh soal. Untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Sedangkan untuk membuat roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 4 kg dan mentega yang tersedia hanya 1,2 kg. Jika harga roti A Rp2.000 dan harga roti B Rp1.000, berapakah pendapatan maksimum yang diperoleh? Nah, kita gunakan tabel. Tandain dulu di sini yang punya batas persediaan itu apa? Di sini yang punya batas persediaan itu apa? Tepung ada 4 kilo dan mentega. Dan mentega hanya 1,2 kilo. Maaf nih. Gitu ya. Berarti nanti yang jadi variabel lain yang ditaruh di pinggir di tabel itu adalah tepung dan mentega. Kemudian variabel X-nya siapa? Roti A. Variabel Y-nya roti B. Nah, jadi ini harus kalian ingat, variabel lain adalah yang memiliki batas persediaan. Jadi seperti ini tabelnya, ya. Jadi kamu isi dulu yang di pinggir-pinggirnya, ya. Isi dulu yang di pinggir-pinggirnya. Yang jadi variabel X adalah roti A, variabel B adalah roti Y. Nah, variabel yang memiliki batas tadi adalah tepung dan mentega. Nah, kalau sudah diisi tepung dan menteganya, kamu tulis persediaannya berapa? 4 kg kan? Hanya 4 kg berarti kurang dari 4 kg. Persediaan itu kurang dari 4 kg. Kalau kayak misalnya nggak mungkin berarti lebih dari 5 kg kan? Misalnya 5 kilo, lebih dari 4 kg. Misalnya 5 kilo, 6 kilo. Karena kan yang tersedia hanya 4 kg. Jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan. Gitu ya.
Kemudian yang mentega juga kurang dari sama dengan 1,2 kg. Gitu ya. Nah, jadi Ibu ulangi sekali lagi ya. Kamu isi dulu variabel lainnya, yaitu tepung, kemudian mentega, kemudian diisi persediaannya. Tepung berapa? 4 kg. Jadi di sini tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 4 kg. Kemudian mentega berapa persediaannya? 1,2 kg kan? Berarti kurang dari 1,2 kg. Ya, setelah selesai ini diisi, kemudian ini persediaannya, baru kamu baca perlahan. Roti A, berapa gram tepungnya? 200 gram. Berapa gram menteganya? 25 gram. Jadi dibacanya ke bawah. Roti A, tepungnya 200 gram, menteganya 25 gram. Kemudian roti B, berapa tepungnya? 100 gram. Berapa menteganya? 50 gram. Dibacanya sekarang gantian ke bawah. Roti B 100 gram tepung, 100 gram tepung, 50 gram mentega, ya. Kemudian harganya roti A berapa? 2000, kemudian roti B berapa? 1000. Gitu ya. Nah, ini cara mengubah kepertidaksamaannya ke model matematikanya. Jadi ada fungsi kendala, ada fungsi objektif, ingat ya. Fungsi kendala ini adalah fungsi yang memiliki batas atau tanda pertidaksamaan. Nah, ini dari baris pertama, ini 200x ditambah 100y kurang dari sama dengan 4 kilo. Karena di sini satuannya gram, di sini satuannya gram, maka kilo di sini juga harus kita ubah ke gram. Makanya di sini jadi kurang dari sama dengan 4000 gram. Ya, mengubah kilo ke gram itu kan dikali 1000. Jadi pertidaksamaannya gini, 200x, dari sini 200x ditambah 100y kurang dari sama dengan 4000. Nah, ini diperkecil, sama-sama dibagi 100. Jadi 2x ditambah y kurang dari sama dengan 40. Ya, disederhanakan semuanya ruas kiri dan kanan dibagi 100. Kalau fungsi kendala boleh disederhanakan supaya nanti gambarnya di diagram kartesiusnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu riuh nyarinya, boleh disederhanakan. Kemudian untuk baris yang kedua ini 25x ditambah 50y kurang dari sama dengan 1200. Ingat ya, ini satuannya masih kilo, diubah dulu ke gram supaya sama dengan ini. Nah, jadi gini. 25x ditambah 50y kurang dari sama dengan 1200. Jadi dari sini 25x ditambah 50y kurang dari sama dengan 1200. Nah, ini juga bisa disederhanakan atau diperkecil dengan dibagi 25. Ini dibagi 25 jadi X, ini dibagi 25 jadi 2Y, kemudian 1200 dibagi 25 jadi 48. Gitu ya. Nah, ingat X itu apa tadi? Roti A. Y itu roti B. Apakah mungkin roti hasilnya nanti negatif? Tidak mungkin ya. Jadi untuk soal cerita seperti ini, masukkan syarat positif, yaitu X lebih besar sama dengan 0. Jadi Y-nya pasti lebih dari 0, lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi rotinya tidak mungkin negatif. Kemudian masukkan juga Y lebih besar sama dengan 0. Jadi roti B-nya juga tidak boleh negatif. Maka dikasih syarat ini, Y lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi untuk segala sesuatu soal cerita, ketika barangnya tidak boleh negatif, masukkan syarat tambahan yang ini. Jadi fungsi kendalanya ditambahin ini. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Karena barang kan tidak boleh negatif. Ya. Nah, kemudian fungsi objektifnya adalah harga. Ya, biasanya yang jadi fungsi objektif itu ada di akhir soal. Jika harga roti A Rp2.000 dan harga roti B Rp1.000, nah ini yang jadi fungsi objektifnya biasanya seperti ini. Di akhir biasanya. Nah, itu harga jadi fungsi objektifnya, yaitu 2000x
ditambah 1000y. Jadi fungsi objektifnya fxy sama dengan 2000x ditambah 1000. Sudah jelas ya untuk model matematikanya seperti ini. Ini fungsi kendalanya dan ini fungsi objektifnya. Maka langkah selanjutnya adalah menggambar DP-nya. Ingat tadi ada 4 pertidaksamaan di fungsi kendalanya. Berarti ini pertidaksamaan yang pertama. Ibu jelaskan singkat saja ya. Kalau x-nya 0, y-nya 40, dimasukin x-nya ke sini 0. Oh iya, jangan lupa ini diubah ke persamaan dulu. Ya, jadi tanda pertidaksamaannya jadi sama dengan kalau x-nya 0 dapat y-nya 40 berarti koordinatnya 0,40. Kalau y-nya 0 maka x-nya 20 ya. Masukin ke sini kan y-nya 0 berarti 2x sama dengan 40. Berarti x sama dengan 40 bagi 2 yaitu 20 ya. Kemudian setelah dapat koordinat diuji titik 0,0. Ternyata hasilnya 0 kurang dari sama dengan 40. Apakah benar 0 kurang dari 40? Benar. Maka DP-nya mendekati titik 0,0. Ya, kemudian pertidaksamaan yang kedua, ini kan pertidaksamaan yang kedua ini, ya, yang sudah disederhanakan. Diubah dulu ke persamaan jadi seperti ini. Kemudian dimisalkan kalau x-nya 0, masukin ke sini x-nya 0, berarti y-nya 48 bagi 2 kan, 24. Kemudian kalau y-nya 0, langsung x-nya dapat 48. Jadi koordinatnya ini, kemudian uji titik 0,0, masukin ke pertidaksamaan. 0 tambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 48. Ternyata akhirnya 0 kurang dari sama dengan 48. Apakah benar 0 kurang dari 48? Benar ya. Maka DP-nya mendekati 0,0. Kemudian ini x lebih besar sama dengan 0. DP-nya ada di sebelah kanan. Ya, ini sudah dijelaskan tadi ketika review. Kemudian ada y lebih besar sama dengan 0, DP-nya ada di atas garis. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ya. Ini pertidaksamaan yang pertama, DP-nya ada di sini di bawah karena mendekati 0,0. Kemudian ini pertidaksamaan yang kedua, juga DP-nya ke bawah ya, karena yang mendekati 0,0. Kemudian ini y sama dengan 0, garis y sama dengan 0. DP-nya ke samping, kanan. Kemudian x lebih besar sama dengan x sama dengan 0. Ini garisnya, ya. Nah, DP-nya berarti yang ini. Yang bentuknya trapesium, ya. Kalau sudah gambar DP-nya, berarti tinggal dicari titik pojok. Nah, titik pojoknya yang mana ini? A, B, dan C. Gitu ya. Nah, C-nya apakah sudah tahu koordinatnya? Belum. Jadi kita eliminasi dan substitusi dari persamaan yang berpotongan di sini. Tadi persamaannya 2x tambah y sama dengan 40 dan x tambah 2y sama dengan 48. Lihat koefisiennya udah sama belum x-nya? Belum. Y-nya udah sama belum? Belum. Harus kita samain. Salah satu aja. Di sini ibu mau menyamain y-nya. Jadi yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Ya. Yang atas dikali 2 jadi 4x tambah 2y sama dengan 80. Yang bawah dikali 1 tetap. Tinggal dikurang. 4x dikurang x jadi 3x. 2y dikurang 2y jadi sama kan ini? Habis. 80 dikurang 48, 32. X-nya berarti 32 dibagi 3. Nah, ini hasilnya koma-komaan nih. 10,6. Nah, kalau hasilnya seperti ini, ingat X itu kan roti. Apakah mungkin roti itu koma-komaan? 10,6? Tidak mungkin kan? Maka harus kita bulatkan. Nah, untuk pembulatannya, kamu lihat gambarnya. Kalau gambarnya ada di atas, berarti pembulatannya ke atas. Nah, karena ini gambar DP-nya ada di bawah, titik, maka dibulatkannya ke bawah. Meskipun ini 10,6. Kalau dibulatkan seperti biasa kan hasilnya 11. Tapi lihat gambarnya. Kalau posisinya 11, nanti berarti artinya tidak ada di dalam DP. Ya. Jadi, karena di sini aja 10,6. Kalau 11 kan nanti makin naik ke atas. Jadi, untuk membulatkannya, perhatikan DP-nya. Kalau DP-nya di bawah, berarti dibulatkannya ke bawah. Maka 10,6 dibulatkannya jadi 10. Nah, kemudian substitusi, ingat ketika mensubstitusi jangan hasil pembulatan. Ya, tapi hasil yang masih utuh. Nih, 10,6. Jadi yang disubstitusi adalah X-nya ketika masih 10,6. Dapat Y-nya 18,7. Nah,
Y-nya juga kan roti B kan. Rotinya tidak mungkin koma-komaan kan, maka dibulatkan juga. Nah, dibulatkannya juga sama, perhatikan DP-nya. DP-nya ada di bawah, jadi pembulatannya ke bawah. Jadi 18. Meskipun ini kalau pembulatan seperti biasa kan ini jadi 19 kan, tapi karena ini DP-nya di bawah, pembulatannya jadi ke bawah, yaitu jadi 18. Maka koordinatnya adalah 10,18. Ya, jadi kalau soal cerita kalian menemukan hasilnya koma-komaan, dibulatkan ya, gitu. Tapi nanti di tugas insya Allah tidak koma-komaan kok, ya tenang aja. Nah, kalau sudah dapat ketiga titik pojoknya, lanjut uji titik pojok. Masukin ke fungsi objektif. Fungsi objektifnya tadi ini yang harga 2000x tambah 1000y. Ya, masukin semua titik pojoknya, dihitung hasilnya, ya, bisalah ini mah gampang. Nah, kemudian tentukan nilai optimumnya. Tadi yang diminta nilai apa? Pendapatan maksimum. Nah, karena yang diminta pendapatan maksimum berarti yang terbesar. Yang terbesar adalah Rp40.000. Ya. Ketika apa? Ketika roti A-nya 20. Roti A kan itu X. Dan roti B-nya, Y-nya 0. Ya, jadi ketika menjual roti A-nya 20 buah, roti B-nya 0. Itu dapat pendapatan maksimum, yaitu Rp40.000. Ya, cukup sekian untuk materi program linear kali ini. Sebenarnya materinya sudah selesai, ya, sudah tuntas. Paling nanti kita tinggal pendalaman-pendalaman saja. Nah, untuk tugasnya ada di LKS halaman 53, bagian 2, nomor 10. Oke, selamat mengerjakan.